Ada satu momen dalam hidup ketika kamu tiba-tiba terdiam lebih lama dari biasanya. Bukan karena tidak ada yang bisa kamu lakukan, tapi karena di dalam dirimu ada sesuatu yang terasa kosong dan sulit dijelaskan. Kamu sudah berusaha, kamu sudah berjalan sejauh ini, melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengikuti jalan yang katanya benar, namun entah kenapa semakin kamu mendekati apa yang disebut kesuksesan, semakin kamu merasa jauh dari ketenangan. Dan mungkin di titik itu kamu mulai bertanya dalam hati, apakah selama ini aku mengejar hal yang tepat, atau aku hanya mengikuti arah tanpa benar-benar memahami tujuannya? Kita tumbuh di dunia yang penuh dengan definisi tentang sukses. Sejak kecil kita diajarkan untuk menjadi seseorang, untuk mencapai kekuatan, untuk mendapatkan pengakuan. Dan tanpa kita sadari, semua itu perlahan membentuk cara kita melihat hidup. Seolah-olah nilai diri kita ditentukan oleh apa yang kita miliki. Seolah-olah kita hanya berarti ketika kita berhasil di mata orang lain. Dan semakin lama kita hidup dalam pola itu, semakin kita terbiasa mengukur diri dengan standar yang bukan kita buat sendiri. Kamu mungkin pernah merasa bangga saat mencapai sesuatu, tapi perasaan itu tidak bertahan lama. Karena setelah itu selalu ada target baru, selalu ada orang lain yang terlihat lebih unggul. Dan tanpa sadar kamu kembali merasa kurang, kembali merasa belum cukup, seakan tidak ada titik di mana kamu benar-benar bisa berhenti dan merasa damai. Dan itulah jebakan yang paling halus. Kamu terus berlari, tanpa pernah benar-benar tahu untuk apa kamu berlari. Ada juga saat di mana kamu mulai merasa lelah. Lelah bukan karena tubuhmu tidak kuat, tapi karena hatimu mulai mempertanyakan semuanya. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus terus mengejar? Kenapa harus terus membuktikan sesuatu kepada dunia? Dan di balik semua pertanyaan itu, ada satu suara kecil yang sering kita abaikan. Suara yang sebenarnya ingin kamu dengar sejak lama. Tentang arti hidup yang lebih sederhana, tentang kebahagiaan yang tidak bergantung pada pencapaian. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk melihat keluar, melihat apa yang orang lain capai, melihat bagaimana hidup orang lain terlihat lebih baik, sampai kamu lupa untuk melihat ke dalam, lupa untuk bertanya, apa yang sebenarnya kamu butuhkan, apa yang benar-benar membuatmu merasa hidup, karena tidak semua yang terlihat indah di luar akan terasa sama ketika kamu menjalaninya sendiri. Dan di titik ini, kamu mungkin tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, karena hampir semua orang pernah ada di posisi ini, mengira bahwa kesuksesan adalah jawaban, padahal seringkali justru menjadi sumber kegelisahan. Bukan karena kesuksesan itu salah, tapi karena cara kita memahaminya yang keliru. Mungkin untuk pertama kalinya, kamu tidak perlu menambah kecepatan, tidak perlu mengejar lebih keras, tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Mungkin yang kamu butuhkan hanyalah berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, dan dengan jujur bertanya pada dirimu sendiri, apa arti sukses menurut diriku? Bukan menurut dunia, bukan menurut orang lain, tapi menurut hidup yang benar-benar ingin aku jalani. Setelah kamu mulai mempertanyakan arti kesuksesan, kamu akan menyadari satu hal yang mungkin terasa tidak nyaman, bahwa selama ini sebagian besar dari apa yang kamu kejar bukan benar-benar datang dari dalam dirimu, melainkan hasil dari apa yang kamu lihat, kamu dengar, dan kamu bandingkan setiap hari. Dunia secara halus membentuk keinginan kita. Tanpa kita sadar, kita mulai menginginkan apa yang orang lain punya. Bukan karena kita benar-benar membutuhkannya, tapi karena kita takut terlihat tertinggal. Disinilah stoikisme mulai memberi sudut pandang yang berbeda, bahwa tidak semua keinginan harus diikuti, dan tidak semua ambisi layak untuk diperjuangkan. Ada garis tipis antara keinginan yang membangun hidup, dan keinginan yang justru menguras diri secara perlahan. Masalahnya garis itu seringkali tidak terlihat, karena kita sudah terlalu terbiasa hidup dalam kebisingan ekspektasi, kebisingan perbandingan, dan kebisingan tuntutan yang tidak pernah selesai. Kamu mungkin berpikir bahwa lebih banyak pencapaian akan membuatmu lebih tenang, bahwa ketika semua target tercapai, kamu akhirnya bisa beristirahat. Namun kenyataannya sering berbeda, karena setiap kali kamu mencapai sesuatu, standar itu akan naik, harapan itu akan bertambah, dan tanpa kamu sadari kamu masuk ke dalam lingkaran yang tidak pernah benar-benar berakhir. Lingkaran di mana kamu terus berlari, bukan untuk hidup, tapi untuk memenuhi ekspektasi yang terus berubah.
Stoikisme tidak melarang kamu untuk sukses, tidak juga menyuruhmu berhenti berusaha, namun ia mengingatkan sesuatu yang jauh lebih penting, bahwa hidup yang baik tidak diukur dari seberapa tinggi kamu naik, tapi dari seberapa kuat kamu berdiri di dalam dirimu sendiri. Karena tanpa fondasi itu, setinggi apapun kamu berada, kamu akan tetap merasa goyah. Ada banyak orang yang terlihat berhasil dari luar, tapi di dalamnya mereka penuh kecemasan, takut kehilangan, takut gagal, takut tidak lagi dianggap penting. Dan semua itu muncul karena mereka menggantungkan nilai diri pada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Pendapat orang lain, keadaan yang bisa berubah kapan saja, dan hasil yang tidak selalu sesuai harapan. Disinilah letak inti dari pemikiran Stoik, memisahkan mana yang bisa kamu kendalikan dan mana yang tidak. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain menilaimu. Kamu tidak bisa memastikan semua usahamu akan berhasil. Kamu tidak bisa membuat hidup selalu berjalan sesuai rencana. Tapi kamu selalu punya kendali atas satu hal. Bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu bersikap, dan bagaimana kamu merespon setiap kejadian. Kesuksesan dalam sudut pandang ini menjadi sesuatu yang berbeda. Bukan lagi tentang hasil akhir, bukan lagi tentang validasi dari luar, melainkan tentang konsistensi dalam menjaga sikap, dalam tetap jujur, dalam tetap berusaha, tanpa harus kehilangan diri sendiri di tengah perjalanan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu mulai melihat bahwa kesuksesan bukan sesuatu yang harus kamu kejar sampai kelelahan, tapi sesuatu yang bisa kamu bangun, perlahan, tenang, dan tetap utuh sebagai dirimu sendiri. Ketika kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu dikejar, ada satu perubahan kecil yang perlahan terjadi dalam dirimu. Kamu tidak lagi merasa harus terburu-buru, tidak lagi merasa tertinggal hanya karena orang lain terlihat lebih cepat, dan disitulah untuk pertama kalinya kamu mulai merasakan ruang untuk bernapas, ruang untuk berpikir, dan ruang untuk benar-benar memahami arah hidupmu sendiri. Stoikisme melihat hidup bukan sebagai perlombaan, melainkan sebagai perjalanan yang harus dijalani dengan kesadaran penuh. Bukan tentang siapa yang sampai lebih dulu, tapi tentang bagaimana kamu berjalan. Apakah kamu berjalan dengan jujur, atau hanya mengikuti arus tanpa arah? Karena pada akhirnya, tujuan tanpa kesadaran hanya akan membuatmu tersesat di tempat yang lebih jauh. Seringkali kita terlalu fokus pada hasil, sampai lupa bahwa hasil adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Kamu bisa bekerja keras, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, tapi kamu tidak bisa menjamin bagaimana hasil akhirnya. Dan ketika kamu menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang tidak pasti, kamu sedang menempatkan dirimu dalam posisi yang rapuh. Karena sekali hasil itu tidak sesuai harapan, kamu akan merasa hancur. Namun ketika kamu mulai mengalihkan fokus pada proses, segalanya berubah secara perlahan. Setiap langkah menjadi berarti, setiap usaha menjadi cukup. Kamu tidak lagi menunggu hasil untuk merasa puas, karena kamu sudah menemukan nilai dalam apa yang kamu lakukan setiap hari. Dan disitulah ketenangan mulai tumbuh, bukan dari apa yang kamu dapatkan, tapi dari bagaimana kamu menjalani hidup itu sendiri. Ada kekuatan besar dalam melakukan sesuatu dengan niat yang benar, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat hebat, tapi karena itu memang hal yang seharusnya kamu lakukan. Stoikisme menyebut ini sebagai hidup selaras dengan prinsip, di mana tindakanmu tidak lagi didorong oleh ketakutan atau keinginan untuk diakui, melainkan oleh nilai yang kamu pegang dengan sadar. Mungkin ini terdengar sederhana, tapi dalam praktiknya ini adalah hal yang sangat sulit. Karena dunia terus menarik perhatianmu keluar, memintamu untuk membandingkan, memintamu untuk membuktikan, memintamu untuk terus lebih. Dan di tengah semua itu, menjaga fokus pada dirimu sendiri adalah bentuk kekuatan yang jarang dimiliki. Kamu akan mulai menyadari bahwa hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup di mana kamu tidak lagi dikendalikan oleh setiap masalah yang datang. Kamu tetap merasakan kecewa, tetap merasakan lelah, tapi kamu tidak tenggelam di dalamnya, karena kamu tahu bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan, bukan penentu dari siapa dirimu. Dan ketika kamu terus berjalan dengan cara ini, perlahan kamu tidak lagi merasa kosong, karena kamu tidak lagi hidup untuk mengejar sesuatu yang jauh di depan. Kamu hidup di setiap langkah yang kamu ambil,
dengan kesadaran, dengan kejujuran, dan dengan penerimaan. Mungkin di titik ini, kamu mulai mengerti sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kamu sadari, bahwa kesuksesan bukan tentang mencapai garis akhir, tapi tentang bagaimana kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Di sepanjang perjalanan yang tidak selalu mudah ini, namun di tengah pemahaman itu, kamu mungkin masih akan menghadapi satu hal yang tidak kalah sulit, yaitu godaan untuk kembali melihat keluar, melihat kehidupan orang lain, membandingkan pencapaian, dan tanpa sadar mulai meragukan jalan yang sedang kamu tempuh, karena sejujurnya, tidak mudah untuk tetap percaya pada prosesmu sendiri, ketika dunia terus menunjukkan versi keberhasilan yang terlihat lebih cepat dan lebih gemilang. Kita hidup di zaman di mana segalanya terlihat instan, orang lain seakan berhasil dalam waktu singkat, pencapaian ditampilkan tanpa proses, hasil diperlihatkan tanpa perjuangan, dan perlahan itu membentuk ilusi dalam pikiran kita, seolah-olah jika kita belum sampai di titik itu, berarti kita tertinggal, padahal yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kenyataan, bukan keseluruhan cerita. Stoikisme mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap ilusi ini, karena apa yang terlihat di luar seringkali tidak mencerminkan apa yang terjadi di dalam. Kamu tidak pernah benar-benar tahu beban apa yang dipikul orang lain. Kamu tidak tahu kecemasan apa yang mereka sembunyikan, atau pengorbanan apa yang mereka lakukan untuk sampai di titik itu. Dan ketika kamu membandingkan hidupmu dengan sesuatu yang tidak utuh, kamu sedang bersikap tidak adil terhadap dirimu sendiri. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap pilihan hidup, dan tidak semua harga itu terlihat dari luar. Beberapa orang mungkin memilih kesuksesan yang terlihat, namun harus mengorbankan ketenangan. Yang lain mungkin memilih hidup yang sederhana, namun memiliki kedamaian yang tidak tergantikan. Tidak ada yang sepenuhnya benar atau salah. Yang menjadi masalah adalah ketika kamu tidak sadar dengan pilihanmu sendiri, dan hanya mengikuti apa yang terlihat lebih baik di mata orang lain. Di titik ini, kamu mulai dihadapkan pada pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya kamu cari? Apakah kamu ingin terlihat sukses? Atau benar-benar merasa damai? Karena keduanya tidak selalu berjalan bersamaan. Dan seringkali kamu harus memilih, bukan karena hidup itu kejam, tapi karena setiap jalan membawa konsekuensi. Stoikisme tidak mengatakan bahwa kamu harus menjauh dari dunia, atau menolak semua bentuk pencapaian. Namun ia mengajakmu untuk lebih sadar bahwa apapun yang kamu kejar harus sejalan dengan siapa dirimu, bukan sekadar mengikuti arus atau memenuhi ekspektasi yang bahkan tidak kamu pahami asalnya. Kamu berhak menentukan arah hidupmu sendiri, tanpa harus selalu menjelaskan kepada orang lain, tanpa harus selalu mendapatkan persetujuan, karena hidup ini bukan tentang memenuhi standar dunia, tapi tentang menjalani sesuatu yang bisa kamu terima dengan tenang setiap hari. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu mulai berani menerima bahwa jalanmu tidak harus sama dengan orang lain, bahwa kecepatanmu tidak menentukan nilai dirimu, dan bahwa kesuksesan yang sebenarnya bukan yang paling terlihat, tapi yang paling terasa di dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu mulai menerima bahwa jalan hidupmu tidak harus sama dengan orang lain, ada satu pelajaran yang perlahan muncul ke permukaan, bahwa pertempuran terbesar dalam hidup ini bukan dengan dunia di luar sana, melainkan dengan dirimu sendiri, dengan pikiranmu, dengan emosimu, dengan reaksi-reaksi kecil yang seringkali terjadi tanpa kamu sadari. Kita sering berpikir bahwa jika keadaan berubah, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Jika pekerjaan lebih stabil, jika penghasilan lebih besar, jika orang lain lebih menghargai kita. Namun stoikisme melihatnya dari arah yang berbeda, bahwa akar dari ketidaktenangan bukanlah dunia luar, melainkan bagaimana kita merespons dunia itu sendiri. Bayangkan dua orang berada dalam situasi yang sama, menghadapi masalah yang sama, namun yang satu tetap tenang, sementara yang lain hancur secara emosional. Apa yang membedakan mereka? Bukan situasinya, tapi cara mereka memaknai dan meresponsnya. Dan disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan. Kamu tidak bisa mencegah hal buruk terjadi. Kamu tidak bisa memastikan hidup selalu berjalan sesuai rencana. Namun kamu selalu memiliki kendali atas satu hal yang sering diremehkan. Cara kamu berpikir,
cara kamu melihat sebuah kejadian, dan keputusan yang kamu ambil setelahnya. Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran adalah gerbang utama dari ketenangan. Apa yang kamu izinkan masuk ke dalam pikiranmu akan membentuk bagaimana kamu merasakan hidup ini. Jika kamu terus memberi ruang pada kekhawatiran, perbandingan, dan ketakutan, maka hidup akan terasa berat bahkan sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Namun ketika kamu mulai melatih kesadaran, mulai memperhatikan setiap reaksi yang muncul, kamu akan melihat bahwa tidak semua hal harus ditanggapi secara berlebihan, tidak semua emosi harus diikuti, dan tidak semua pikiran harus dipercaya. Ada jarak kecil antara apa yang terjadi dan bagaimana kamu meresponsnya, dan di dalam jarak itulah kebebasanmu berada. Kesuksesan dalam sudut pandang ini menjadi sangat berbeda, bukan lagi tentang menguasai dunia, tapi tentang tidak dikuasai oleh pikiran sendiri, tentang mampu tetap tenang ketika keadaan tidak ideal, tentang mampu tetap jernih ketika emosi mulai memuncak. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Ini adalah latihan yang harus kamu lakukan setiap hari. Mungkin tidak ada yang akan melihat perjuangan ini. Tidak ada yang memberi tepuk tangan ketika kamu berhasil mengendalikan amarah, atau ketika kamu memilih diam daripada bereaksi berlebihan. Namun justru disitulah nilai sebenarnya. Karena kamu tidak lagi hidup untuk dilihat, tapi untuk menjadi lebih baik di dalam dirimu sendiri. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kebahagiaan yang meledak-ledak, bukan juga kepuasan sesaat, tapi ketenangan yang stabil, yang tidak mudah terguncang oleh hal-hal kecil. Mungkin inilah bentuk kesuksesan yang jarang dibicarakan. Kesuksesan ketika kamu tidak lagi mudah goyah, ketika kamu tidak lagi bereaksi secara berlebihan, dan ketika kamu akhirnya bisa hidup dengan kendali penuh atas dirimu sendiri. Namun perjalanan untuk menguasai diri sendiri bukanlah sesuatu yang berjalan mulus. Ada banyak momen di mana kamu kembali terpancing, kembali merasa marah, kembali merasa kecewa, seolah-olah semua yang sudah kamu pelajari hilang begitu saja. Dan di titik itu kamu mungkin mulai meragukan dirimu sendiri. Merasa bahwa kamu tidak cukup kuat, tidak cukup tenang, tidak cukup stoik untuk menjalani semua ini. Tapi justru disitulah letak kesalahpahaman yang sering terjadi. Stoikisme bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang tidak pernah marah, bukan tentang selalu tenang dalam setiap situasi, melainkan tentang kesadaran, tentang kemampuan untuk kembali. Setiap kali kamu menyadari bahwa kamu mulai kehilangan arah, kamu tetap manusia. Kamu tetap punya batas, kamu tetap akan merasa lelah, dan itu bukan kelemahan. Itu adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Yang membedakan hanyalah, apakah kamu tenggelam di dalamnya, atau kamu belajar untuk perlahan keluar. Ada satu kebiasaan kecil yang sering diremehkan, namun memiliki dampak besar, yaitu berhenti sejenak sebelum bereaksi, memberi ruang antara emosi dan tindakan, karena seringkali keputusan yang kita sesali bukan datang dari keadaan, tapi dari reaksi spontan yang tidak kita sadari. Stoikisme mengajarkan untuk menciptakan jeda itu. Sekecil apapun, satu napas lebih dalam, satu detik lebih lambat, dan di dalam jeda itu, kamu memberi dirimu kesempatan untuk memilih. Bukan sekadar bereaksi, kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal layak untuk menguras energimu. Tidak semua masalah harus ditanggapi dengan emosi yang besar. Ada hal-hal yang memang lebih baik dilepaskan, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu memilih untuk menjaga ketenanganmu. Ini bukan tentang menyerah, ini tentang memahami prioritas, bahwa energimu terbatas, dan kamu tidak bisa menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak benar-benar penting. Karena setiap kali kamu bereaksi berlebihan, kamu sedang memberikan kendali hidupmu pada sesuatu di luar dirimu, dan perlahan, kamu mulai belajar untuk lebih selektif, lebih sadar, lebih tenang dalam menghadapi berbagai situasi. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tapi karena kamu menjadi lebih kuat, lebih stabil, lebih tidak mudah terguncang. Ada kepuasan yang berbeda ketika kamu berhasil mengendalikan diri, bukan kepuasan yang terlihat oleh orang lain, tapi kepuasan yang kamu rasakan sendiri saat kamu tahu bahwa kamu bisa saja bereaksi, tapi kamu memilih untuk tidak. Dan mungkin
Inilah bentuk lain dari kesuksesan yang tidak pernah diajarkan. Bukan tentang seberapa besar pencapaianmu, tapi tentang seberapa dalam kamu mengenal dirimu sendiri dan seberapa mampu kamu menjaga dirimu di tengah dunia yang tidak pernah benar-benar tenang. Seiring waktu, ketika kamu mulai lebih mengenal dirimu sendiri, ada satu perubahan halus yang mulai terasa. Kamu tidak lagi mudah terpancing oleh hal-hal kecil, tidak lagi merasa harus merespons semua hal. Dan yang paling penting, kamu mulai bisa menerima kenyataan bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginanmu. Dulu mungkin kamu berpikir bahwa hidup yang baik adalah hidup yang terkendali sepenuhnya. Semua berjalan sesuai rencana, tidak ada gangguan, tidak ada kegagalan. Namun semakin kamu menjalani hidup, semakin kamu sadar bahwa hal itu tidak pernah benar-benar ada. Rencana bisa berubah, harapan bisa runtuh, dan hal-hal yang tidak kamu inginkan bisa terjadi kapan saja. Stoikisme tidak mencoba melawan kenyataan itu. Justru ia mengajarkan untuk berdamai dengannya, menerima bahwa ada banyak hal di luar kendali kita, dan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dipahami. Ketika kamu berhenti melawan hal-hal yang tidak bisa kamu ubah, kamu akan merasakan beban yang perlahan terangkat, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu tidak lagi memaksakan diri untuk mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan. Ada ketenangan yang muncul ketika kamu mulai berkata dalam hati, "Aku tidak bisa mengubah ini, tapi aku bisa memilih bagaimana menghadapinya." Kalimat sederhana itu, namun memiliki kekuatan yang besar, karena disitulah kamu mengambil kembali kendali atas hidupmu. Banyak orang menghabiskan energi mereka untuk mengeluh, menyalahkan keadaan, atau berharap sesuatu yang tidak mungkin berubah, dan tanpa sadar, mereka terjebak dalam rasa frustrasi yang tidak ada ujungnya. Bukan karena hidup mereka lebih berat, tapi karena mereka terus melawan kenyataan. Sementara itu, orang yang mulai memahami prinsip stoik, memilih jalan yang berbeda. Mereka tidak selalu menang, tidak selalu berhasil, namun mereka lebih tenang, lebih stabil, karena mereka tidak lagi menggantungkan ketenangan pada sesuatu yang tidak pasti. Ini bukan berarti kamu menjadi pasif, bukan berarti kamu berhenti berusaha. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kamu lakukan, lebih jernih dalam mengambil keputusan, dan tidak membuang energi pada hal-hal yang tidak memberi perubahan. Perlahan, kamu akan melihat bahwa hidup terasa lebih ringan, bukan karena bebanmu berkurang, tapi karena kamu tidak lagi membawa beban yang bukan milikmu. Kamu tidak lagi memaksakan kontrol atas segala hal, dan itu memberi ruang bagi ketenangan untuk tumbuh. Mungkin di titik ini, kamu mulai memahami sesuatu yang sederhana namun dalam, bahwa kesuksesan bukan tentang membuat hidup selalu berjalan sesuai rencana, tapi tentang tetap berdiri teguh, meski rencana itu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Namun menerima kenyataan saja tidak selalu cukup, karena ada satu hal lain yang seringkali menjadi sumber kegelisahan yang lebih dalam, yaitu perasaan tidak pernah cukup. Perasaan bahwa apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu capai, selalu terasa kurang. Kamu mungkin pernah berada di titik di mana kamu sudah mencapai sesuatu yang dulu kamu impikan. Namun alih-alih merasa puas, kamu justru merasa biasa saja, atau bahkan langsung memikirkan target berikutnya. Seolah-olah kamu tidak pernah benar-benar memberi dirimu waktu untuk merasa cukup. Ini adalah jebakan yang sangat halus, karena terlihat seperti ambisi, terlihat seperti semangat untuk terus berkembang. Padahal di dalamnya, ada ketidakmampuan untuk menghargai apa yang sudah ada. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana namun sulit dilakukan, yaitu merasa cukup. Bukan berarti berhenti berkembang, bukan berarti menyerah pada keadaan, tapi mampu melihat apa yang sudah kamu miliki dan benar-benar menghargainya. Karena jika kamu terus hidup dengan perasaan kurang, tidak peduli seberapa jauh kamu melangkah, kamu akan tetap merasa kosong. Selalu ada sesuatu yang terasa belum terpenuhi, dan itu akan membuat perjalanan hidup terasa melelahkan tanpa akhir. Ada perbedaan besar antara ingin menjadi lebih baik dan merasa tidak pernah cukup. Yang satu mendorongmu untuk tumbuh, yang lain membuatmu terus merasa tertinggal. Dan seringkali kita tidak sadar sedang berada di sisi yang mana. Ketika kamu mulai melatih rasa cukup, kamu akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Hal-hal kecil mulai terasa berarti,
Pencapaian yang dulu kamu anggap biasa mulai terasa layak untuk dihargai. Dan untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi terburu-buru mengejar sesuatu yang belum tentu kamu butuhkan. Ini bukan tentang menurunkan standar hidupmu, tapi tentang menyeimbangkan antara usaha dan penerimaan. Kamu tetap berusaha, tetap berkembang, namun tanpa kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang sudah ada. Karena pada akhirnya, jika kamu tidak bisa merasa cukup hari ini, kamu juga tidak akan merasa cukup di masa depan. Bukan karena hidupmu kurang, tapi karena cara pandangmu yang selalu mencari kekurangan. Dan ketika kamu mulai mengubah cara pandang itu, perlahan beban dalam hidup terasa berkurang. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu tidak lagi melihat hidup sebagai sesuatu yang selalu kurang. Mungkin di titik ini, kamu mulai memahami bahwa kesuksesan bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang mampu menghargai apa yang sudah kamu miliki, tanpa kehilangan arah untuk terus bertumbuh. Dan disitulah, ketenangan yang selama ini kamu cari mulai terasa lebih dekat. Meski kamu mulai belajar merasa cukup, perjalanan ini belum sepenuhnya selesai, karena ada satu kebiasaan lama yang sering diam-diam kembali, yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Tanpa kamu sadari, kamu membuka media sosial, melihat kehidupan orang lain, dan perlahan perasaan itu muncul lagi. Perasaan tertinggal, perasaan tidak sebaik mereka. Perbandingan adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Kita melakukannya hampir tanpa sadar, seolah-olah itu adalah cara untuk mengukur posisi kita dalam hidup. Namun yang sering kita lupa, kita tidak pernah benar-benar melihat keseluruhan cerita orang lain. Kita hanya melihat hasil akhirnya, bukan prosesnya, bukan kegagalannya, dan bukan beban yang mereka sembunyikan. Stoikisme mengingatkan bahwa membandingkan hidupmu dengan orang lain adalah cara tercepat untuk kehilangan ketenangan. Karena kamu mulai menginginkan hidup yang bukan milikmu, kamu mulai berjalan di arah yang tidak sesuai dengan dirimu, dan tanpa sadar, kamu menjauh dari apa yang sebenarnya penting bagi hidupmu sendiri. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dengan waktu yang berbeda, dengan tantangan yang berbeda, dengan titik awal yang tidak sama. Membandingkan dua kehidupan yang berbeda adalah sesuatu yang tidak pernah benar-benar adil. Kamu mungkin melihat seseorang yang berhasil lebih cepat, namun kamu tidak tahu apa yang harus mereka korbankan. Kamu mungkin melihat seseorang yang terlihat bahagia, namun kamu tidak tahu apa yang mereka sembunyikan. Dan ketika kamu hanya melihat bagian terbaik dari hidup orang lain, kamu sedang membandingkannya dengan seluruh realitas hidupmu. Di titik ini, kamu perlu mengingat satu hal penting, bahwa hidupmu bukan perlombaan. Tidak ada garis finish yang harus kamu capai lebih cepat dari orang lain. Tidak ada standar waktu yang menentukan nilai dirimu. Kesuksesan dalam sudut pandang Stoik bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tapi tentang menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Tentang pertumbuhan yang jujur, yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, tapi sangat berarti bagi dirimu sendiri. Ketika kamu mulai fokus pada perjalananmu sendiri, perbandingan itu perlahan kehilangan kekuatannya. Kamu tidak lagi mudah terganggu oleh pencapaian orang lain, karena kamu tahu arahmu berbeda, tujuanmu berbeda, dan hidup yang kamu jalani adalah milikmu sendiri. Ini bukan berarti kamu tidak bisa belajar dari orang lain. Kamu tetap bisa terinspirasi, tetap bisa mengambil pelajaran, namun tanpa harus merasa lebih rendah, tanpa harus kehilangan rasa cukup yang sudah kamu bangun. Dan perlahan, kamu mulai merasakan kebebasan yang sebelumnya tidak kamu sadari. Kebebasan untuk berjalan dengan ritmemu sendiri, tanpa tekanan untuk selalu menyamai orang lain. Mungkin di titik ini, kamu mulai benar-benar memahami bahwa kesuksesan bukan tentang posisi dibandingkan orang lain, tapi tentang kedamaian dalam menjalani hidupmu sendiri, dengan arah yang kamu pilih secara sadar. Ketika kamu sudah mulai melepaskan kebiasaan membandingkan diri, ada satu lapisan lain yang mulai terbuka, sesuatu yang selama ini diam-diam memengaruhi hampir semua keputusanmu, yaitu kebutuhan akan validasi dari orang lain, keinginan untuk dianggap berhasil, keinginan untuk diakui, dan tanpa kamu sadari, banyak hal yang kamu lakukan, bukan karena itu penting bagimu, tapi karena kamu ingin dilihat sebagai seseorang yang berhasil. Ini adalah jebakan yang sangat halus, karena terlihat seperti motivasi, terlihat seperti dorongan untuk berkembang, padahal di dalamnya
Ada ketergantungan yang tidak sehat. Kamu mulai merasa baik hanya ketika dipuji, dan merasa jatuh ketika tidak dihargai. Stoikisme melihat ini sebagai bentuk kehilangan kendali. Karena ketika nilai dirimu bergantung pada orang lain, maka hidupmu akan selalu berada di tangan mereka. Hari ini kamu bisa merasa tinggi. Besok kamu bisa merasa jatuh. Bukan karena kamu berubah, tapi karena penilaian orang lain yang berubah. Kamu mungkin tidak bisa sepenuhnya menghindari penilaian. Itu bagian dari hidup. Namun kamu bisa memilih, apakah kamu akan menjadikannya sebagai penentu nilai dirimu, atau hanya sebagai suara yang lewat. Ada kebebasan besar ketika kamu mulai melepaskan kebutuhan untuk selalu disukai, ketika kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan setiap pilihanmu, ketika kamu tidak lagi takut untuk terlihat berbeda, karena di titik itu, kamu mulai hidup dengan lebih jujur. Kamu melakukan sesuatu bukan karena ingin dipuji, tapi karena itu memang benar. Kamu memilih jalan bukan karena terlihat baik, tapi karena itu sesuai dengan nilai yang kamu pegang. Dan meskipun tidak semua orang akan mengerti, kamu tetap merasa tenang. Ini bukan perjalanan yang mudah, karena sejak lama kita terbiasa mencari persetujuan, terbiasa merasa aman ketika diterima, dan merasa gelisah ketika ditolak. Namun perlahan, kamu mulai belajar bahwa tidak semua orang harus setuju denganmu. Kamu mulai menerima bahwa menjadi diri sendiri kadang berarti berjalan sendirian, kadang berarti tidak selalu dimengerti. Namun itu adalah harga yang harus dibayar untuk hidup yang jujur. Dan ketika kamu mampu bertahan di titik itu, tanpa kehilangan arah, tanpa kembali mencari validasi yang sama, sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Mungkin tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan besar, namun ada rasa cukup yang dalam. Karena kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan benar-benar datang dari dirimu sendiri. Dan disitulah, kesuksesan mulai terasa lebih nyata, bukan karena dilihat orang lain, tapi karena kamu akhirnya bisa hidup, tanpa harus menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Setelah semua perjalanan ini, dari mempertanyakan arti sukses, mengendalikan diri, melepaskan perbandingan, dan berhenti bergantung pada validasi, kamu mulai sampai pada satu pemahaman yang lebih dalam, bahwa kesuksesan bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba, bukan juga sesuatu yang bisa kamu capai sekali lalu selesai, melainkan sesuatu yang kamu bangun, sedikit demi sedikit. Setiap hari, seringkali kita membayangkan kesuksesan sebagai satu titik, sebuah pencapaian besar yang akan mengubah segalanya. Namun dalam sudut pandang Stoik, kesuksesan justru tersembunyi dalam hal-hal kecil, dalam kebiasaan yang kamu ulang setiap hari, dalam pilihan yang mungkin terlihat sepele, namun menentukan arah hidupmu secara perlahan. Bangun tepat waktu, menepati janji, bersikap jujur meskipun sulit, menahan diri ketika emosi memuncak, tetap melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Semua itu mungkin tidak terlihat sebagai sesuatu yang besar, namun justru disitulah fondasi kesuksesan dibangun. Karena pada akhirnya, hidup kita tidak dibentuk oleh satu keputusan besar, tapi oleh ratusan kebiasaan kecil yang kita lakukan tanpa sadar. Dan ketika kebiasaan itu selaras dengan nilai yang kita pegang, hidup mulai terasa lebih stabil, lebih terarah, dan lebih jujur. Kamu tidak lagi mencari jalan pintas, tidak lagi terburu-buru untuk sampai, karena kamu mulai memahami bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri, dan tidak ada sesuatu yang benar-benar bermakna yang bisa dibangun secara instan. Ada ketenangan dalam konsistensi, dalam melakukan hal yang sama dengan niat yang benar, berulang kali, tanpa harus selalu melihat hasilnya secara langsung, karena kamu percaya bahwa setiap langkah kecil tetap membawa perubahan. Stoikisme mengajarkan untuk mencintai proses itu, bukan hanya bertahan di dalamnya, tapi benar-benar hadir dan menemukan makna di setiap bagian perjalanan. Karena jika kamu hanya fokus pada hasil, kamu akan melewatkan sebagian besar hidupmu. Mungkin tidak semua orang akan melihat perubahanmu. Tidak semua orang akan memahami jalan yang kamu pilih. Namun itu tidak lagi menjadi masalah, karena kamu tahu bahwa kamu sedang membangun sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak mudah runtuh hanya karena keadaan berubah. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, kamu menjadi pribadi yang berbeda, lebih tenang, lebih kuat,
lebih tidak mudah goyah oleh hal-hal di luar dirimu. Mungkin di titik ini, kamu mulai benar-benar merasakan bahwa kesuksesan bukan tentang menjadi seseorang yang dikagumi, tapi tentang menjadi seseorang yang bisa kamu hormati. Setiap kali kamu melihat dirimu sendiri, dan itu adalah bentuk kesuksesan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Pada akhirnya, setelah semua yang kamu lewati, semua pertanyaan, semua keraguan, dan semua proses yang tidak selalu mudah, kamu mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda, bukan lagi sebagai sesuatu yang harus kamu taklukkan, bukan juga sebagai perlombaan yang harus kamu menangkan, melainkan sebagai perjalanan yang harus kamu jalani dengan sadar, dengan jujur, dan dengan penerimaan. Kamu mungkin belum memiliki semua yang kamu inginkan. Mungkin masih ada hal-hal yang belum tercapai, masih ada rencana yang belum terwujud. Namun ada sesuatu yang jauh lebih penting yang mulai tumbuh dalam dirimu, yaitu ketenangan. Ketenangan yang tidak bergantung pada hasil, tidak bergantung pada pengakuan, dan tidak mudah hilang hanya karena keadaan berubah. Kamu mulai memahami bahwa kesuksesan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kamu kumpulkan, tapi tentang seberapa sedikit yang kamu butuhkan untuk merasa cukup. Bukan tentang seberapa tinggi kamu naik, tapi tentang seberapa kuat kamu berdiri ketika semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Hidup tidak pernah benar-benar pasti. Selalu ada hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Selalu ada perubahan yang datang tanpa peringatan. Namun sekarang kamu tidak lagi melihat itu sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari hidup yang memang harus diterima. Kamu tidak lagi berusaha mengendalikan segalanya, tidak lagi memaksakan hasil sesuai keinginanmu. Karena kamu tahu bahwa yang benar-benar bisa kamu jaga hanyalah dirimu sendiri. Cara kamu berpikir, cara kamu bersikap, dan nilai yang kamu pegang dalam setiap keputusan. Mungkin hidupmu dari luar tidak terlihat luar biasa, tidak penuh dengan pencapaian yang mengesankan. Namun di dalamnya, ada sesuatu yang jauh lebih kuat. Ada kestabilan, ada kejujuran, dan ada kedamaian yang tidak mudah tergoyahkan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipamerkan, dan tidak bisa diukur dengan standar dunia. Namun justru itulah yang membuat hidupmu utuh. Jika kamu sampai di titik ini, berarti kamu sudah berjalan jauh, lebih jauh dari yang mungkin kamu sadari. Dan perjalanan ini belum selesai. Masih akan ada tantangan, masih akan ada momen di mana kamu kembali ragu. Namun sekarang kamu sudah punya sesuatu yang tidak kamu miliki sebelumnya. Kesadaran, dan itu akan selalu membawamu kembali ke arah yang benar. Jika kamu merasa apa yang kamu dengar hari ini mewakili apa yang selama ini kamu rasakan, simpanlah ini sebagai pengingat. Kembali lagi ketika kamu mulai kehilangan arah. Dan jika kamu ingin terus belajar melihat hidup dengan lebih tenang, dengan lebih jernih, dan dengan lebih jujur, kamu bisa tetap di sini, karena perjalanan ini adalah perjalanan yang kita jalani bersama. Kesuksesan sejati bukan sesuatu yang kamu kejar di luar sana, tapi sesuatu yang kamu bangun di dalam dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan lebih lambat dari yang seharusnya, seolah-olah ada sesuatu yang menahan langkahmu tanpa benar-benar terlihat jelas? Kamu sudah berusaha, sudah mencoba berbagai cara, sudah memaksakan diri untuk tetap bertahan, tetapi hasilnya masih terasa jauh dari apa yang kamu harapkan. Hari demi hari terasa seperti pengulangan yang melelahkan, dan diam-diam kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apakah kamu kurang pintar? Apakah kamu kurang beruntung? Atau mungkin kamu hanya tidak cukup kuat untuk mencapai semua yang kamu impikan? Namun di balik semua pertanyaan itu ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi perlahan mempengaruhi setiap keputusan, setiap langkah, dan setiap energi yang kamu miliki. Sesuatu itu adalah kebencian yang kamu simpan di dalam dirimu sendiri. Kebencian yang mungkin kamu anggap wajar. Kebencian yang kamu anggap sebagai bentuk pembelaan diri, atau bahkan kebencian yang kamu pelihara karena kamu merasa pernah disakiti, direndahkan, atau diperlakukan tidak adil. Tanpa kamu sadari, setiap kali kamu mengingat orang yang kamu benci, setiap kali kamu mengulang kembali kejadian yang menyakitkan itu di dalam pikiranmu,
Kamu sedang menguras energimu sendiri sedikit demi sedikit. Energi yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk membangun hidupmu, untuk mendekatkan dirimu pada mimpi-mimpimu, justru habis untuk sesuatu yang tidak lagi bisa kamu ubah. Dan yang lebih menyakitkan, kebencian itu tidak benar-benar melukai orang lain. Orang yang kamu benci mungkin sudah melanjutkan hidupnya. Mereka mungkin sudah tidak lagi memikirkan apa yang terjadi. Tetapi kamu masih terjebak di sana, masih memikul perasaan yang sama, masih membawa beban yang seharusnya sudah kamu lepaskan sejak lama. Inilah yang membuat kebencian menjadi begitu berbahaya. Ia tidak datang sebagai sesuatu yang terlihat merusak. Ia datang sebagai sesuatu yang terasa masuk akal. Namun perlahan, tanpa suara, tanpa peringatan, ia mengikat langkahmu, membuatmu berjalan lebih lambat dari potensi yang sebenarnya kamu miliki, membuatmu kehilangan fokus, membuatmu sulit melihat peluang yang sebenarnya ada di depan mata. Dan pada akhirnya, bukan dunia yang menahanmu, bukan keadaan yang menghambatmu, tetapi perasaan yang kamu simpan sendiri di dalam hatimu. Kebencian seringkali tidak muncul begitu saja tanpa alasan. Ia lahir dari pengalaman yang terasa nyata, dari luka yang benar-benar kamu rasakan, dari momen ketika kamu merasa diperlakukan tidak adil atau tidak dihargai sebagaimana mestinya. Mungkin kamu pernah dikhianati oleh orang yang kamu percaya. Mungkin kamu pernah diremehkan saat kamu sedang berjuang mati-matian. Atau mungkin kamu pernah memberi segalanya, tetapi yang kamu terima justru kekecewaan. Dalam kondisi seperti itu, wajar jika hatimu bereaksi. Wajar jika kamu marah. Wajar jika kamu merasa kecewa. Dan dari situlah, kebencian mulai tumbuh perlahan. Awalnya kecil, hanya sekadar rasa tidak suka. Namun karena terus kamu ingat, terus kamu putar kembali di dalam pikiranmu, rasa itu berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Ia mulai menetap, ia mulai menjadi bagian dari cara kamu melihat dunia. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai membawa kebencian itu kemanapun kamu pergi. Kamu membawanya saat kamu bekerja. Kamu membawanya saat kamu mencoba berkembang. Bahkan kamu membawanya saat kamu sedang berusaha mengejar mimpimu sendiri. Masalahnya, kebencian bukan sekadar emosi yang bisa kamu simpan tanpa konsekuensi. Ia seperti beban tambahan yang terus menempel pada langkahmu. Semakin lama kamu menyimpannya, semakin berat beban itu terasa. Dan yang membuatnya lebih sulit adalah, kamu sering tidak menyadari bahwa kamu sedang membawanya. Kamu hanya merasa lelah, kamu hanya merasa mudah tersinggung, kamu hanya merasa hidupmu terasa lebih berat dari biasanya. Padahal, sebagian dari beban itu bukan berasal dari keadaan di luar dirimu, melainkan dari emosi yang belum kamu lepaskan. Kebencian membuat pikiranmu sibuk dengan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Ia menarik perhatianmu ke masa lalu, ke kejadian yang sudah selesai tetapi masih kamu hidupkan kembali. Dan setiap kali kamu melakukannya, kamu seperti mengulang luka yang sama, tanpa pernah benar-benar memberi kesempatan pada dirimu untuk sembuh. Inilah yang sering tidak kita sadari, bahwa kebencian tidak hanya mengikat kita pada orang lain, tetapi juga mengikat kita pada versi diri kita yang terluka. Dan selama kamu masih terikat di sana, akan sangat sulit bagimu untuk melangkah dengan utuh menuju masa depan yang kamu inginkan. Bayangkan jika setiap pagi kamu bangun, dan hal pertama yang muncul di pikiranmu bukanlah tujuan hidupmu, bukan rencana yang ingin kamu capai, tetapi seseorang atau sesuatu yang pernah melukaimu. Kamu belum benar-benar memulai harimu, tetapi energimu sudah terkuras hanya karena mengingat masa lalu. Perlahan, tanpa kamu sadari, ini menjadi kebiasaan. Pikiranmu seperti terprogram untuk kembali ke luka yang sama, ke kejadian yang sama, ke rasa tidak adil yang sama. Dan setiap kali itu terjadi, kamu tidak hanya mengingat, kamu juga merasakan ulang emosi yang dulu pernah kamu rasakan. Kemarahan itu kembali hidup, kekecewaan itu kembali terasa nyata, dan tubuhmu merespons seolah-olah semuanya baru saja terjadi. Inilah cara kebencian bekerja secara diam-diam. Ia tidak hanya tinggal di pikiranmu, tetapi juga mempengaruhi kondisi emosional dan bahkan fisikmu. Kamu menjadi lebih mudah lelah, bukan karena aktivitasmu terlalu berat, tetapi karena pikiranmu tidak pernah benar-benar beristirahat. Kamu mungkin tetap menjalani hari seperti biasa, tetap bekerja, tetap berinteraksi dengan orang lain, tetapi di dalam dirimu ada konflik yang terus berjalan tanpa henti. Dan konflik itu menguras sesuatu yang sangat berharga, yaitu fokusmu.
Padahal fokus adalah salah satu aset terpenting dalam mencapai mimpi. Tanpa fokus, langkahmu menjadi tidak konsisten. Tanpa fokus, keputusanmu menjadi mudah dipengaruhi oleh emosi sesaat. Dan tanpa fokus, kamu akan sering merasa sudah berusaha keras tetapi tidak benar-benar bergerak maju. Kebencian membuatmu terjebak dalam lingkaran yang sama. Kamu ingin maju, tetapi pikiranmu terus menarikmu ke belakang. Kamu ingin berkembang, tetapi emosimu masih terikat pada apa yang sudah terjadi. Akhirnya kamu seperti berjalan dengan satu kaki di masa depan dan satu kaki di masa lalu. Dan posisi seperti itu tidak akan pernah membuatmu bergerak cepat. Bahkan untuk melangkah pun terasa berat. Yang lebih ironis adalah, seringkali kamu tidak menyadari bahwa inilah yang sedang terjadi. Kamu hanya merasa hidupmu stagnan. Kamu merasa usaha yang kamu lakukan tidak sebanding dengan hasil yang kamu dapatkan. Kamu mulai membandingkan dirimu dengan orang lain yang terlihat lebih cepat berkembang. Dan tanpa kamu sadari, perbandingan itu justru menambah beban baru dalam dirimu. Padahal akar dari semua itu bukan karena kamu kurang mampu. Bukan karena kamu tidak punya kesempatan. Tetapi karena ada bagian dari dirimu yang masih tertahan di masa lalu. Bagian yang belum selesai. Bagian yang masih menyimpan kebencian. Selama bagian itu belum kamu lepaskan, kamu akan terus membawa beban yang sama ke setiap langkah yang kamu ambil. Dan seberapapun keras kamu berusaha, langkahmu akan selalu terasa lebih lambat dari yang seharusnya. Ada satu kenyataan yang seringkali sulit kita terima, tetapi sangat penting untuk kita pahami dengan jujur. Orang yang kamu benci kemungkinan besar tidak merasakan apa yang kamu rasakan. Mereka tidak memikirkanmu setiap hari. Mereka tidak mengulang kejadian itu di dalam kepala mereka seperti yang kamu lakukan. Bahkan bisa jadi mereka sudah benar-benar melanjutkan hidup mereka tanpa membawa beban yang sama seperti yang kamu bawa sekarang. Sementara itu kamu masih terjebak di titik yang sama. Masih mengingat kata-kata yang pernah melukai. Masih memutar ulang kejadian yang sudah lama berlalu. Masih merasakan emosi yang seharusnya sudah kamu lepaskan sejak dulu. Disinilah letak ketidakadilan dari kebencian. Ia tidak pernah mengenai sasaran yang kamu kira. Ia tidak benar-benar menghukum orang lain. Ia justru menghukum dirimu sendiri secara perlahan, tanpa kamu sadari. Setiap kali kamu membenci, kamu memberi ruang dalam hidupmu untuk sesuatu yang tidak membangunmu. Kamu memberi waktu, energi, dan perhatianmu kepada hal yang tidak memberikan manfaat apapun untuk masa depanmu. Dan yang lebih menyakitkan, kamu melakukannya secara sukarela tanpa ada yang memaksamu. Kebencian membuatmu tetap terikat pada orang atau kejadian yang sebenarnya sudah tidak lagi hadir dalam hidupmu secara nyata. Mereka mungkin sudah pergi tetapi jejaknya masih kamu simpan. Dan selama kamu masih menyimpannya, kamu seperti memberi mereka tempat untuk tetap hidup di dalam pikiranmu. Ini bukan lagi tentang mereka. Ini tentang bagaimana kamu memilih untuk merespons apa yang sudah terjadi. Kamu mungkin tidak bisa mengubah masa lalu. Kamu tidak bisa menghapus kejadian yang sudah terjadi. Tetapi kamu selalu punya kendali atas bagaimana kamu membawa kejadian itu ke dalam hidupmu hari ini. Apakah kamu ingin terus memikulnya sebagai beban? Atau kamu mulai melihatnya sebagai sesuatu yang pernah terjadi tetapi tidak lagi memiliki kuasa atas dirimu? Keputusan ini tidak mudah. Karena seringkali, melepaskan kebencian terasa seperti kehilangan pembenaran atas rasa sakit yang pernah kamu alami. Seolah-olah jika kamu berhenti membenci, maka apa yang terjadi dulu menjadi tidak penting. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Apa yang kamu rasakan tetap valid. Luka itu tetap nyata. Namun membiarkan kebencian terus hidup di dalam dirimu tidak akan mengubah apapun. Yang tidak akan memperbaiki masa lalu. Ia tidak akan membuatmu merasa lebih baik dalam jangka panjang. Sebaliknya, ia hanya akan membuatmu terus membawa masa lalu itu ke masa depanmu. Dan selama kamu melakukan itu, kamu akan terus berjalan dengan beban yang tidak pernah benar-benar kamu lepaskan. Kebencian tidak hanya membuat langkahmu menjadi lebih berat, tetapi juga perlahan mengubah cara kamu melihat dunia di sekitarmu. Tanpa kamu sadari, ia seperti lensa yang mengaburkan pandanganmu. Membuat segala sesuatu terlihat lebih negatif dari yang sebenarnya. Kamu menjadi lebih mudah curiga terhadap niat orang lain. Kamu mulai mempertanyakan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kamu anggap penting. Bahkan dalam situasi yang netral, kamu bisa merasakan ancaman yang sebenarnya tidak ada. Inilah efek halus dari kebencian yang sering tidak disadari.
Ia tidak datang dengan suara keras. Ia tidak selalu terlihat jelas. Namun perlahan ia mengubah cara kamu menafsirkan realitas. Akibatnya, hubungan yang seharusnya bisa kamu bangun dengan baik menjadi terasa kaku. Kesempatan yang seharusnya bisa kamu ambil menjadi kamu abaikan. Dan orang-orang yang sebenarnya ingin mendekat, justru kamu jaga jaraknya tanpa alasan yang benar-benar kuat. Semua ini terjadi karena hatimu tidak lagi terbuka sepenuhnya. Kamu menjadi lebih defensif, lebih berhati-hati secara berlebihan. Dan dalam banyak kasus, kamu bahkan mulai menutup dirimu dari kemungkinan-kemungkinan baru yang sebenarnya bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu. Padahal mimpi tidak pernah tumbuh di ruang yang sempit. Ia membutuhkan keberanian untuk percaya. Ia membutuhkan keterbukaan untuk melihat peluang. Dan ia membutuhkan ketenangan pikiran agar kamu bisa mengambil keputusan dengan jernih. Sayangnya kebencian justru mengambil semua itu darimu. Ia membuatmu sulit percaya. Ia membuatmu ragu untuk melangkah. Dan ia membuatmu lebih fokus pada potensi kegagalan daripada kemungkinan keberhasilan. Dalam kondisi seperti ini, bukan hanya langkahmu yang melambat, tetapi arahmu juga bisa mulai menyimpang. Kamu mungkin masih bergerak tetapi bukan menuju tujuan yang benar-benar kamu inginkan. Kamu lebih banyak bereaksi daripada menciptakan, lebih banyak menghindari daripada membangun. Dan tanpa kamu sadari, hidupmu mulai dikendalikan oleh apa yang kamu takuti, bukan oleh apa yang kamu impikan. Inilah salah satu alasan mengapa kebencian sangat berbahaya bagi perjalanan hidup seseorang. Karena ia tidak hanya menahanmu di tempat, tetapi juga bisa mengarahkanmu menjauh dari jalan yang seharusnya kamu tempuh. Ia membuatmu kehilangan kejernihan dalam melihat mana yang penting dan mana yang tidak. Dan ketika kejernihan itu hilang, keputusan-keputusan yang kamu ambil pun menjadi tidak lagi sejalan dengan tujuan besarmu. Jika dibiarkan terlalu lama, kebencian bisa menjadi kebiasaan. Bukan lagi sekadar reaksi sesaat, tetapi bagian dari cara berpikirmu setiap hari. Dan saat itu terjadi, kamu bukan hanya membawa beban, tetapi kamu sudah hidup di dalam beban itu sendiri. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebencian seringkali menyamar sebagai kekuatan. Ia membuat kita merasa tegas, membuat kita merasa tidak bisa dipermainkan, membuat kita merasa memiliki kendali atas diri sendiri. Seolah-olah dengan menyimpan kebencian, kita sedang menjaga harga diri kita agar tidak diinjak oleh orang lain. Sekilas perasaan ini terlihat masuk akal. Bahkan terasa benar. Namun jika kita mau melihat lebih dalam, ada sesuatu yang perlu kita sadari dengan jujur. Kebencian bukanlah tanda bahwa kamu kuat. Justru seringkali, itu adalah tanda bahwa ada bagian dalam dirimu yang masih terluka dan belum selesai. Karena orang yang benar-benar kuat tidak membutuhkan kebencian untuk merasa utuh. Mereka tidak membutuhkan kemarahan yang terus dipelihara untuk menjaga nilai dirinya. Mereka tidak menggantungkan ketenangan hidupnya pada apa yang dilakukan orang lain di masa lalu. Sebaliknya, ketika kamu terus membenci, itu berarti kamu masih memberi ruang bagi masa lalu untuk mengendalikan perasaanmu hari ini. Kamu mungkin terlihat tegar di luar, tetapi di dalam ada sesuatu yang masih rapuh dan terus bereaksi terhadap luka yang sama. Dan selama reaksi itu masih ada, kamu belum benar-benar bebas. Kamu masih terikat. Masih tergantung pada sesuatu yang sebenarnya sudah selesai secara waktu tetapi belum selesai secara emosional. Inilah jebakan terbesar dari kebencian. Ia membuatmu merasa sedang melindungi diri, padahal sebenarnya kamu sedang membatasi dirimu sendiri. Ia membuatmu merasa sedang menjaga jarak, padahal kamu sedang menjauh dari kesempatan untuk tumbuh. Ia membuatmu merasa sedang berdiri kuat, padahal kamu sedang menahan dirimu untuk bergerak lebih jauh. Kamu mungkin berpikir bahwa dengan membenci kamu tidak akan disakiti lagi. Namun kenyataannya, selama kamu masih menyimpan kebencian, kamu terus menyakiti dirimu sendiri dari dalam. Karena setiap kali kamu mengingatnya, setiap kali kamu memikirkannya, kamu membuka kembali luka yang sama. Dan tanpa kamu sadari, kamu menjadi orang yang terus mengulang rasa sakit itu, bahkan tanpa kehadiran orang yang dulu menyebabkannya. Jika kamu ingin benar-benar kuat, maka kamu perlu melihat kebencian dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai alat untuk bertahan, tetapi sebagai sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diselesaikan di dalam dirimu. Sinyal bahwa kamu perlu berhenti melawan apa yang sudah terjadi, dan mulai menerima bahwa tidak semua hal bisa kamu kendalikan. Karena kekuatan yang sebenarnya bukan terletak pada seberapa lama kamu bisa membenci,
Tetapi pada seberapa berani kamu melepaskan sesuatu yang sebenarnya tidak lagi membawa manfaat bagi hidupmu? Orang yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang mampu menyimpan kebencian paling lama, tetapi mereka yang berani melepaskannya pada waktu yang tepat. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena seringkali melepaskan terasa seperti menyerah, seperti mengakui bahwa apa yang terjadi dulu tidak lagi penting, atau bahkan terasa seperti memberikan kemenangan kepada orang yang pernah melukai kita. Namun pemahaman seperti itu seringkali menyesatkan. Melepaskan bukan berarti kamu kalah, melepaskan bukan berarti kamu lemah. Justru sebaliknya, melepaskan adalah bentuk kendali tertinggi atas dirimu sendiri. Karena kamu tidak lagi membiarkan apa yang terjadi di luar dirimu menentukan apa yang kamu rasakan di dalam. Kamu mulai mengambil kembali kendali atas pikiranmu, atas emosimu, dan atas arah hidupmu. Ini adalah titik di mana kamu berhenti bereaksi dan mulai memilih. Memilih untuk tidak lagi terjebak dalam emosi yang sama. Memilih untuk tidak lagi mengulang cerita yang sama di dalam kepala. Memilih untuk tidak lagi memberi ruang bagi hal-hal yang tidak membawamu ke masa depan yang lebih baik. Orang yang bisa melakukan ini biasanya memahami satu hal yang sangat penting. Bahwa hidup mereka terlalu berharga untuk dihabiskan pada sesuatu yang tidak bisa mereka ubah. Mereka sadar bahwa waktu terus berjalan dan setiap detik yang mereka habiskan untuk membenci adalah detik yang tidak akan pernah kembali. Mereka juga mengerti bahwa fokus adalah aset yang sangat terbatas. Dan jika fokus itu dihabiskan untuk hal yang salah, maka hasil yang mereka dapatkan juga tidak akan pernah maksimal. Itulah sebabnya mereka memilih untuk melepaskan, bukan karena mereka lupa, tetapi karena mereka ingin melanjutkan hidup. Mereka tidak menunggu orang lain berubah. Mereka sekedar menunggu keadaan menjadi ideal. Mereka memutuskan untuk bergerak sekarang, dengan apa yang mereka miliki, tanpa membawa beban yang tidak perlu. Dan dari keputusan sederhana itulah, hidup mereka mulai berubah perlahan. Langkah mereka menjadi lebih ringan. Pikiran mereka menjadi lebih jernih. Dan yang paling penting, arah hidup mereka menjadi lebih jelas. Karena ketika kamu tidak lagi disibukkan oleh apa yang menyakitimu di masa lalu, kamu akhirnya punya ruang untuk fokus pada apa yang bisa membangunmu di masa sekarang. Inilah yang membedakan antara orang yang terus terjebak dan orang yang benar-benar maju. Bukan karena mereka tidak pernah disakiti, tetapi karena mereka memilih untuk tidak tinggal terlalu lama di dalam rasa sakit itu. Melepaskan kebencian sering disalahartikan sebagai melupakan atau bahkan membenarkan apa yang telah terjadi. Padahal keduanya adalah hal yang sangat berbeda. Kamu tidak perlu melupakan luka yang pernah kamu rasakan. Dan kamu juga tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Apa yang terjadi tetaplah nyata. Apa yang kamu rasakan tetaplah valid. Namun yang perlu kamu pahami adalah membawa kebencian ke masa depan tidak akan mengubah apapun dari masa lalu. Ia tidak akan memperbaiki kejadian itu. Ia tidak akan membuatmu mendapatkan kembali apa yang pernah hilang. Sebaliknya, ia hanya memastikan bahwa luka itu terus hidup, bahkan ketika waktu sudah berjalan jauh ke depan. Melepaskan berarti kamu memilih untuk tidak lagi membawa luka itu sebagai beban dalam setiap langkahmu. Kamu tidak menyangkal bahwa itu pernah terjadi, tetapi kamu juga tidak lagi menjadikannya sebagai pusat dari hidupmu. Kamu mulai memindahkan fokusmu dari mengapa ini terjadi padaku menjadi apa yang bisa aku lakukan setelah ini. Perubahan cara pandang ini terlihat sederhana tetapi dampaknya sangat besar. Karena selama kamu terus bertanya mengapa, kamu akan terjebak dalam masa lalu yang tidak bisa diubah. Tetapi ketika kamu mulai bertanya apa selanjutnya, kamu membuka pintu untuk masa depan yang masih bisa kamu bentuk. Disinilah proses melepaskan benar-benar dimulai. Bukan dalam satu momen besar yang dramatis, tetapi dalam keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap hari. Keputusan untuk tidak lagi mengulang cerita lama di dalam pikiranmu. Keputusan untuk tidak lagi memberi energi pada emosi yang sama. Keputusan untuk perlahan menerima bahwa tidak semua hal harus kamu pahami untuk bisa kamu lepaskan. Proses ini mungkin tidak instan. Ada hari di mana kamu merasa sudah baik-baik saja, lalu tiba-tiba ingatan itu kembali muncul. Ada momen di mana emosimu terasa naik lagi tanpa peringatan. Dan itu tidak apa-apa. Karena melepaskan bukanlah garis lurus yang selalu maju tanpa hambatan. Ia ada dalam proses yang kadang naik, kadang turun, tetapi tetap bergerak ke arah yang lebih baik.
Yang terpenting adalah kamu tidak lagi memilih untuk tinggal di sana. Kamu tidak lagi menjadikan kebencian sebagai bagian dari identitasmu. Kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang sedang bertumbuh, bukan seseorang yang selamanya terikat oleh luka. Dan dari situlah sedikit demi sedikit beban yang kamu bawa mulai terasa lebih ringan. Saat kamu mulai benar-benar melepaskan kebencian, ada perubahan halus yang perlahan akan kamu rasakan dalam hidupmu. Mungkin tidak langsung terlihat besar, mungkin tidak langsung mengubah segalanya dalam semalam. Namun perubahan itu nyata, dan yang paling pertama biasanya adalah kembalinya fokus yang selama ini hilang. Pikiranmu tidak lagi dipenuhi oleh hal-hal yang menguras energi. Kamu tidak lagi sibuk memutar ulang kejadian lama yang tidak bisa diubah. Perlahan ruang di dalam kepalamu menjadi lebih tenang, lebih jernih. Dan dari kejernihan itulah kamu mulai bisa melihat hidupmu dengan sudut pandang yang berbeda. Hal-hal yang dulu terasa membingungkan mulai terlihat lebih sederhana. Keputusan-keputusan yang dulu terasa berat mulai bisa kamu ambil dengan lebih tenang. Kamu tidak lagi bereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal kecil. Dan yang paling penting, kamu mulai memiliki kembali kendali atas dirimu sendiri. Energi yang dulu habis untuk membenci, kini bisa kamu arahkan ke hal-hal yang benar-benar penting. Ke hal-hal yang membangun masa depanmu. Ke hal-hal yang mendekatkanmu pada tujuan yang selama ini ingin kamu capai. Inilah momen di mana hidupmu mulai bergerak lagi. Bukan karena keadaan tiba-tiba berubah, tetapi karena kamu yang berubah. Kamu tidak lagi membawa beban yang sama, sehingga langkahmu menjadi lebih ringan. Dan ketika langkahmu ringan, kamu bisa bergerak lebih cepat tanpa harus memaksakan diri. Kamu juga mulai menyadari bahwa banyak peluang yang sebelumnya tidak kamu lihat, bukan karena peluang itu baru muncul, tetapi karena sebelumnya pikiranmu terlalu penuh untuk bisa menyadarinya. Sekarang dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih terbuka, kamu bisa melihat kemungkinan-kemungkinan baru yang dulu terlewatkan. Kamu menjadi lebih berani mencoba, lebih berani mengambil langkah, dan lebih percaya bahwa apa yang kamu lakukan memiliki arah yang jelas. Perubahan ini mungkin tidak selalu terasa dramatis. Namun jika kamu menjalaninya dengan konsisten, dampaknya akan sangat besar dalam jangka panjang. Hidupmu tidak lagi dipenuhi oleh reaksi terhadap masa lalu, tetapi mulai dipenuhi oleh tindakan untuk masa depan. Dan di titik inilah kamu akan mulai merasakan bahwa mimpimu yang dulu terasa jauh perlahan mulai mendekat. Bukan karena kamu menjadi orang yang berbeda sepenuhnya, tetapi karena kamu akhirnya berhenti membawa sesuatu yang selama ini memperlambatmu tanpa kamu sadari. Pada akhirnya, hidup ini sebenarnya jauh lebih sederhana dari yang sering kita bayangkan. Kita yang sering kali membuatnya terasa rumit, bukan karena keadaan selalu sulit, tetapi karena apa yang kita bawa di dalam diri kita sendiri. Emosi yang tidak selesai, pikiran yang terus berputar pada hal yang sama. Dan salah satu yang paling berat adalah kebencian yang kita pelihara terlalu lama. Kita sering berpikir bahwa hidup yang berat disebabkan oleh banyaknya masalah yang datang. Padahal dalam banyak kasus, yang membuatnya terasa berat adalah karena kita tidak pernah benar-benar melepaskan masalah yang sudah lewat. Kita terus membawanya ke hari ini, ke besok, bahkan ke masa depan yang seharusnya menjadi tempat untuk hal-hal baru. Kebencian membuat perjalanan hidup terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Bukan karena jaraknya benar-benar jauh, tetapi karena setiap langkah yang kita ambil dipenuhi oleh beban yang tidak perlu. Bayangkan jika kamu berjalan dengan membawa sesuatu yang berat di punggungmu setiap hari. Mungkin kamu masih bisa sampai ke tujuan, tetapi kamu akan tiba dengan lebih lambat, lebih lelah, dan mungkin dengan banyak kesempatan yang terlewat di sepanjang jalan. Begitu juga dengan hidup. Ketika kamu terus membawa kebencian, kamu sebenarnya sedang menunda dirimu sendiri. Bukan dunia yang menghambatmu, bukan orang lain yang memperlambatmu, tetapi pilihanmu untuk tetap memegang sesuatu yang sebenarnya sudah bisa kamu lepaskan. Sederhananya, hidup tidak pernah meminta kamu untuk membawa semuanya. Ada hal-hal yang memang harus kamu pelajari, tetapi tidak harus kamu simpan selamanya. Ada kejadian yang perlu kamu ingat sebagai pelajaran, tetapi tidak perlu kamu jadikan beban. Dan ada orang-orang yang mungkin pernah melukai kamu, tetapi tidak perlu kamu bawa terus dalam perjalanan hidupmu. Ketika kamu mulai memahami ini, kamu akan melihat bahwa banyak hal yang selama ini terasa berat sebenarnya bisa menjadi lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena cara kamu memandangnya berubah.
Dan perubahan cara pandang ini sangat menentukan arah hidupmu ke depan. Karena hidup yang sederhana bukan berarti tanpa masalah, tetapi hidup yang tidak dipenuhi oleh beban yang tidak perlu. Dan kebencian adalah salah satu beban terbesar yang sering kita pilih untuk tetap kita bawa, bahkan ketika kita sebenarnya sudah tidak perlu lagi melakukannya. Jika kamu benar-benar ingin mempercepat hidupmu, maka ada satu keputusan penting yang tidak bisa kamu hindari. Kamu harus berani melepaskan hal-hal yang selama ini memperlambat langkahmu. Dan dari sekian banyak hal itu, kebencian adalah salah satu yang paling berat, tetapi juga paling menentukan. Bukan karena ia terlihat besar di permukaan, tetapi karena ia bekerja diam-diam di dalam dirimu. Ia mempengaruhi cara kamu berpikir, cara kamu merespons keadaan, cara kamu melihat dirimu sendiri. Dan tanpa kamu sadari, ia ikut menentukan arah hidupmu secara keseluruhan. Banyak orang ingin hidupnya berubah. Mereka ingin lebih maju, lebih sukses, lebih tenang. Namun di saat yang sama mereka masih mempertahankan emosi yang justru menghambat semua itu. Mereka ingin bergerak cepat tetapi masih membawa beban lama. Mereka ingin fokus tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh masa lalu. Dan selama hal ini terus terjadi, perubahan yang mereka inginkan akan terasa sangat lambat. Karena kamu tidak bisa berlari dengan maksimal jika kamu masih terikat oleh sesuatu di belakangmu. Melepaskan kebencian memang tidak mudah. Ada ego yang harus kamu turunkan. Ada rasa ingin benar yang harus kamu lepaskan. Dan ada bagian dari dirimu yang harus kamu ajak berdamai. Namun semua itu sebanding dengan apa yang akan kamu dapatkan setelahnya. Ketenangan, kejernihan, dan kebebasan untuk benar-benar fokus pada hidupmu sendiri. Kamu tidak lagi sibuk dengan apa yang orang lain lakukan. Kamu tidak lagi terjebak dalam cerita yang sudah selesai. Kamu mulai mengarahkan energimu sepenuhnya pada hal-hal yang bisa kamu bangun hari ini. Dan disitulah hidupmu mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Lebih ringan tetapi lebih pasti. Lebih tenang tetapi lebih terarah. Kamu tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu hanya perlu memastikan bahwa setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat pada versi dirimu yang lebih baik. Dan untuk bisa sampai ke titik itu, kamu harus berani mengambil satu langkah yang mungkin terasa berat, tetapi sangat penting, yaitu berhenti membawa kebencian sebagai bagian dari perjalananmu. Karena pada akhirnya, bukan seberapa besar mimpimu yang menentukan seberapa cepat kamu mencapainya, tetapi seberapa ringan langkahmu saat kamu berjalan menuju ke. Pada akhirnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling benar, dan bukan juga tentang siapa yang paling pantas untuk disalahkan. Hidup lebih tentang bagaimana kamu memilih untuk menjalani setiap hari yang kamu miliki. Kamu bisa memilih untuk terus membawa kebencian yang perlahan menguras energimu. Atau kamu bisa memilih untuk melepaskannya dan memberi dirimu kesempatan untuk hidup dengan lebih ringan. Pilihan ini tidak selalu mudah, karena terkadang melepaskan terasa seperti kehilangan sesuatu yang sudah lama kamu pegang. Seperti melepaskan cerita yang sudah menjadi bagian dari dirimu. Namun jika kamu mau jujur pada dirimu sendiri, kamu akan sadar bahwa yang kamu lepaskan bukanlah sesuatu yang berharga untuk masa depanmu. Kamu sedang melepaskan beban. Kamu sedang melepaskan sesuatu yang selama ini menahan langkahmu. Dan ketika kamu benar-benar berani melakukannya, kamu akan mulai merasakan perubahan yang mungkin tidak langsung besar tetapi sangat berarti. Hidupmu terasa lebih tenang. Pikiranmu tidak lagi penuh dengan hal-hal yang tidak perlu. Dan kamu mulai bisa melihat arah hidupmu dengan lebih jelas. Kamu tidak lagi berjalan sambil menoleh ke belakang. Kamu mulai berjalan dengan fokus ke depan. Dan disitulah mimpimu yang dulu terasa jauh perlahan mulai mendekat. Bukan karena jalanmu tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena kamu akhirnya berjalan tanpa beban yang menghambatmu. Ingatlah, kamu tidak bisa mengontrol apa yang sudah terjadi. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi kamu selalu punya kendali atas apa yang kamu pilih untuk kamu bawa ke masa depan. Dan jika kamu memilih untuk membawa kedamaian, maka langkahmu akan terasa lebih ringan. Jika kamu memilih untuk melepaskan kebencian, maka jalanmu akan terasa lebih terbuka. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah kamu ingin terus berjalan dengan beban yang sama? Atau kamu siap untuk melepaskannya dan mulai melangkah lebih cepat menuju hidup yang kamu inginkan? Jika kamu merasa narasi ini berbicara tentang dirimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang lain yang mungkin juga sedang berjuang dengan perasaan yang sama.
Dan jika kamu ingin terus mendapatkan pengingat seperti ini, kamu bisa mulai dengan langkah sederhana. Tetaplah di sini, dengarkan, dan izinkan dirimu perlahan berubah menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bebas dari hal-hal yang selama ini menahanmu.